Halo football lovers, kembali lagi di Starting 11 News. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Manchester United sudah membuat Jesse Lingard naik pitam karena batal gabung dengan Newcastle United. Padahal, Lingard sudah setuju untuk pindah meski Newcastle ada di zona degradasi. Seperti dilansir Mirror, penyebab kegagalan transfer ini karena setan merah membuat klausul bonus yang mengada-ngada. Kabarnya, MU sudah meminta bayaran untuk meminjam Lingard dengan transfer 12 juta pounds. Petinggi MU juga sudah memberitahu Lingard soal ini. Newcastle jelas ogah membayar sebesar itu hanya untuk 6 bulan saja. Newcastle, meski didanai milioner asal Arab Saudi, hanya mau membayar 2,5 juta pound saja. Dikutip Sky Sport, West Brom telah menandatangani Andy Carroll dengan kontrak hingga akhir musim. Mantan striker Liverpool dan Newcastle itu adalah agen bebas setelah kontrak jangka pendeknya di Reading berakhir awal bulan ini. Andy Carroll memperkuat opsi penyerang West Brom Albion, menyusul cedera hamstring pada Daryl Dike dan bergabung setelah bermain bersama Reading, di mana ia mencetak 2 gol selama 8 pertandingan 2 bulan masa tinggal. Cedera pemain muda Barcelona, Ansu Fati, diprediksi akan berakhir pada 60 hari atau 2 bulan mendatang. Dengan rentang waktu itu, tim medis klub harus melakukan sederet perawatan agar Fati kembali pulih. Dalam laporan Marca, Sabtu 29 Januari, dokter spesialis yang ditunjuk memantau kondisi Fati menyebut cedera otot tendon sering ditemukan pada diri seorang pesepak bola. Namun, perawatan masalah ini disebut harus melalui teknik kedokteran konservatif, yaitu dengan tindakan operasi. Penjaga gawang Real Madrid, Thibaut Courtois, menjamin Los Blancos tidak gentar menghadapi PSG di babak 16 besar Liga Champions yang akan digelar bulan depan. Meski PSG bertabur pemain bintang, menurut Courtois, sepak bola adalah soal kerjasama tim dan tidak bergantung pada individu tertentu. Memang benar bahwa seorang pemain berbakat dapat menjadi pembeda dalam pertandingan, tetapi seseorang harus lebih khawatir tentang menghentikan prestasi mereka sebagai sebuah tim. Bintang Wales, Gareth Bale, akhirnya kembali berlatih ke Real Madrid setelah 5 bulan absen akibat berbagai cedera dan terpapar COVID. Ex-pemain Tottenham Hotspur itu mengunggah foto dirinya kembali beraktivitas bersama Real Madrid. Terlihat, Gareth Bale sedang menggiring bola. Kembalinya Bale disambut baik para penggemar. Namun, ada yang menyoroti perubahan fisiknya, khususnya di bagian ototnya. Beberapa menganggap Bale banyak kehilangan massa ototnya selama absen. Supporter membandingkan dengan Bale pada 6 bulan lalu. Xavi Hernandez belum berhenti memanggil rekan-rekannya dulu untuk kembali gabung ke Barcelona. Setelah mendatangkan Dani Alves, Xavi lantas tidak berhenti sampai di situ. Ia ingin didatangkan Andres Iniesta. Akan tetapi, Xavi tidak meminta Andres Iniesta untuk bermain di lapangan. Xavi diketahui meminta Iniesta untuk bergabung ke jajaran manajemen klub. Tugasnya nanti, Xavi mau meminta bantuan Iniesta untuk mengembangkan bakat para pemain akademi La Masia. Iniesta, yang kini masih berstatus pemain Vissel Kobe, juga akan diminta untuk memantau bibit-bibit muda yang berpotensi di klub-klub lain. Barcelona akhirnya mendapatkan satu lagi pemain baru di bursa transfer Januari 2022 ini. Tim Katalan itu baru saja merampungkan perekrutan mantan pemain muda Manchester City, Alpha Dionco yang diboyong dari Granada. Pemain berusia 20 tahun ini adalah seorang bek kanan yang juga bisa bermain sebagai stopper. Dionco menghabiskan tahun lalu sebagai pemain pinjaman di San Fernando, dan kini ia akan bergabung dengan Barcelona B, asuhan Sergi Barjuan. Namun bukan tidak mungkin, jika penampilannya apik, ia akan ditarik ke tim utama. Kiper veteran asal Italia Gianluigi Buffon memuji pemain anyar Juventus Dusan Vlahovic sebagai salah satu pemain muda terbaik selain Kylian Mbappe dan Erling Haaland. Dia memiliki sesuatu yang berbeda. Dia adalah evolusi dari penyerang nomor 9, kuat secara fisik dan juga dinamis. Puji Buffon untuk Vlahovic. Kedatangan Vlahovic juga akan membuat lini depan Juventus sangat berbahaya karena ia akan berduet dengan Paulo Dybala yang sejauh ini belum memperpanjang kontrak. Buffon pun berharap Juventus bisa mempertahankan Dybala untuk diduetkan dengan Vlahovic.
Performa Dedik Setiawan bersama Timnas Indonesia, asuhan Shin Taeyong, sangatlah mengecewakan. Dia jarang mencetak gol dan mainnya dianggap loyo. Sejatinya, ada sederet nama yang dapat diandalkan Shin Taeyong untuk menggantikan peran Dedik Setiawan. Mereka adalah Dimas Derajat dari Persikabo Bogor yang sudah mengoleksi 7 gol di Liga 1 musim ini. Kemudian ada nama Ilyas Pasovic dari Bali United yang sudah cetak 14 gol, dan Alfrianto Niko, pemain Persija yang sudah mengemas 3 gol dari 16 kali main di Liga 1. Mason Greenwood dituding menganiaya kekasihnya Harriet Brabson sampai babak belur. Dalam foto-foto yang diunggah ke media sosial, Harriet menunjukkan wajah hingga beberapa bagian tubuhnya memar-memar sampai mengeluarkan darah karena aksi keji yang dilakukan oleh Greenwood. Sontak, unggahan itu membuat warganet ramai-ramai menyerang Greenwood. Pihak MU sendiri membekukan pemain berusia 20 tahun itu. Greenwood tidak boleh ikut latihan sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Selain itu, Greenwood juga ditangkap polisi guna menjalani pemeriksaan atas kasus yang melibatkan kekasihnya. Liverpool berhasil mengamankan tanda tangan Luis Diaz dari FC Porto di bursa transfer musim dingin 2022. Pakar bursa transfer Eropa Fabrizio Romano menyebut bahwa pemain asal Kolombia itu menandatangani kontrak dengan The Reds hingga Juni 2027 mendatang. Romano pun menyebut bahwa biaya yang dikeluarkan untuk mendatangkan Diaz adalah sebesar 40 juta euro atau 641,2 miliar rupiah dengan tambahan 20 juta euro atau 320,6 miliar rupiah. Winger Barcelona Ousmane Dembele dikabarkan segera bergabung dengan PSG setelah gagal sepakat perpanjangan kontrak dengan kubu Camp Nou. Dilansir dari Get Football News France, Dembele telah menyetujui persyaratan transfer dengan PSG. Dia akan segera bergabung pada hari terakhir jendela transfer Januari jika kedua klub sudah mencapai kesepakatan soal biaya. Barcelona dikabarkan meminta mahar sebesar 20 juta euro atau 321 miliar rupiah kepada PSG untuk melepas pemain berusia 24 tahun itu. Pierre-Emerick Aubameyang dikabarkan tinggal selangkah lagi meninggalkan Arsenal untuk bergabung dengan raksasa La Liga, Barcelona, dengan status pinjaman. Klub asal Katalan dikabarkan sudah mendapatkan lampu hijau dari Arsenal untuk membawa Aubameyang. Dikutip dari Standard, masalah utama yang tersisa adalah pembayaran gaji Aubameyang sekitar 350.000 pound sterling per minggunya. Siapa yang menanggung angka tersebut sampai pembagian besarannya belum ditentukan. Tottenham Hotspur dikabarkan telah mendapatkan pemain sayap Juventus Dejan Kulusevski sebagai pemain pinjaman hingga akhir musim ini. Kesepakatan pinjaman Kulusevski akan mencakup opsi bagi Spurs untuk membeli pemain 21 tahun secara permanen di musim panas. Spurs telah mengajukan tawaran sebesar 25 juta pounds atau sekitar 482 miliar rupiah untuk Kulusevski yang juga telah dikaitkan dengan Aston Villa. Sergio Ramos mengalami cedera lagi. Bek PSG itu dilaporkan mengalami cedera otot dan harus meninggalkan sesi latihan lebih cepat di akhir pekan. Ramos mengalami masalah pada ototnya sejak musim lalu saat masih berkostum Real Madrid. Kondisi itu pula yang membuat El Real kabarnya memilih tidak memperpanjang kontraknya. Ramos kemudian pindah ke PSG pada musim panas lalu. Namun, Ramos harus menunggu beberapa bulan untuk bisa bermain. Kini, ia baru punya 5 penampilan bersama Le Parisien. Gelandang Manchester United Donny van de Beek akhirnya memutuskan bergabung ke Everton dengan status pinjaman pada bursa transfer Januari. Melansir The Guardian, Toffees mencapai kesepakatan dengan MU pekan lalu terkait rencana mereka menggunakan jasa van de Beek selama setengah musim. Diyakini bahwa tim asal Merseyside itu bersedia menanggung gaji sang pemain secara keseluruhan selama 6 bulan ke depan. Setelah melalui negosiasi yang cukup panjang, akhirnya gelandang Lyon, Bruno Guimaraes, resmi bergabung dengan Newcastle United. Guimaraes sendiri dibeli dengan harga sebesar 35 juta pounds dan akan bermain di St. James Park sampai musim panas 2026. Guimaraes yang akan mengenakan nomor punggung 39 diperkirakan baru bisa bermain setelah 1 pekan untuk menyelesaikan beberapa administrasi.
Demi memberikan nasihat secara efektif, Cristiano Ronaldo ikut bergabung ke dalam grup WhatsApp Manchester United yang berisi pemain muda. Tujuannya adalah menyatukan dan membuat suasana ruang ganti lebih hangat. Ronaldo bertukar candaan dengan pemain belia macam Marcus Rashford dengan usia 24 tahun, Anthony Elanga dengan usia 19 tahun, James Garner dengan usia 20 tahun, dan Jesse Lingard yang berusia 29 tahun. Peraih 5 kali Ballon d'Or itu tak merasa canggung meski berkelakar bareng orang-orang yang jauh lebih muda darinya. Frank Lampard resmi menjadi pelatih Everton setelah menandatangani kontrak untuk menjadi manajer klub Liga Inggris itu Minggu 30 Januari. Dikutip Sky Sport, Lampard yang menganggur sejak dipecat oleh Chelsea pada Januari 2021 telah menyetujui kontrak 2,5 tahun bersama klub Merseyside tersebut. Ex-gelandang Chelsea itu ditunjuk sebagai pelatih untuk menggantikan Rafael Benitez yang dipecat beberapa hari lalu karena kinerja yang sangat buruk. Tes medis sudah rampung. Ex-gelandang Inter Milan Christian Eriksen segera diperkenalkan sebagai pemain anyar klub Liga Inggris Brentford. Sky Sport melaporkan jika Eriksen bakal segera teken kontrak anyar berdurasi 6 bulan alias hingga musim 2021-2022 rampung. Kepindahan Eriksen ke Brentford terjadi setelah ia tidak mendapatkan izin bermain di Italia karena sedang memakai alat pacu jantung. Spekulasi terkait masa depan Tanguy Ndombele di Tottenham Hotspur dalam beberapa pekan terakhir menjadi salah satu topik yang hangat diperbincangkan. Pada awalnya, Ndombele ditaksir oleh PSG. Namun, syarat yang diajukan oleh Spurs yang menginginkan Ander Herrera masuk ke dalam bagian kesepakatan tak bisa dipenuhi oleh Le Parisien. Kabar terbaru, Ndombele akan merapat ke Lyon. Ndombele dikabarkan telah tiba di Lyon untuk menjalani tes medis dan transfernya akan segera diumumkan. Klub top Juventus dikabarkan telah memenangkan perburuan gelandang milik Borussia Mönchengladbach, Denis Zakaria. Kabar ini dipastikan oleh jurnalis asal Italia Fabrizio Romano. Pemain 25 tahun itu akan menerima kontrak 4,5 tahun atau hingga musim panas 2026 mendatang dengan upah bersih sebesar 3 juta euro atau setara dengan 48 miliar rupiah per musimnya. Menurut rumor, kesepakatan transfer Zakaria akan diresmikan setelah kepindahan Kulusevski dan Rodrigo Bentancur ke Tottenham yang juga di musim dingin kali ini. Masa depan Zlatan Ibrahimovic di AC Milan diragukan karena kekhawatiran tentang kebugarannya menyusul cedera terbaru yang dialaminya. Lelaki berusia 40 tahun itu saat ini sedang bekerja keras di gym untuk memulihkan diri dari masalah tendon Achilles. Cedera ini dideritanya saat bermain imbang 0-0 dengan Juventus akhir pekan lalu. Football Italia menyebut kontrak Ibra berakhir dengan Milan pada akhir musim ini dan keputusan untuk memperbarui tidak akan datang dari pertemuan tetapi akan diputuskan sendiri. Timnas Senegal melangkah ke semifinal Piala Afrika 2021. Pada pertandingan perempat final melawan Guinea Khatulistiwa di Stadion Ahmadou Ahidjo, Senin 31 Januari dini hari waktu Indonesia Barat, Senegal menang dengan skor 3-1. 3 gol Senegal dicetak oleh Famara Diédhiou, Cheikhou Kouyaté, dan Ismail Assar. Sementara gol di kubu sebelah dicetak oleh Yannick Bouila. Selain Senegal, Mesir juga melaju ke semifinal setelah menyikat Maroko 2-1 lewat perpanjangan waktu 2 kali 15 menit. 2 gol Mesir pada laga ini dilesakan oleh bintang tim Mo Salah dan David Trezeguet. Baik Senegal dan Mesir kini melengkapi 4 kontestan semifinal Piala Afrika 2021. Sehari sebelumnya, sudah ada Kamerun dan juga Burkina Faso. Timnas Indonesia sukses menghajar Timor Leste dengan skor 3-0 pada laga kedua uji coba di Stadion Iwayan Dipta Gianyar, Minggu malam. Pada laga ini, 3 gol tim asuhan Taeyong dicetak oleh trio asal Papua. Mereka adalah Terence Puhiri di menit ke-5, Ramai Rumakiek lewat tendangan mautnya di menit ke-41, dan aksi berkelas Ricky Kambuya di menit ke-74. Usai laga ini, pelatih Shin Taeyong akan fokus menyiapkan timnas U23 yang akan berlaga di Piala AFF U23 di Kamboja. Itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting 11. Buat kamu yang gak mau ketinggalan berita terupdate dan terbaru seputar dunia sepak bola, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya!